Saya yang membangun jalan tol, saya yang membangun rumah sakit, saya jadi direktur ini, saya menguasai, banyak sekali. Itu banyak sekali di acara TV, siapapun TV ini memang kita harus hati-hati. Itulah kalau kita sebagai seorang muslim harus belajar paham. Kesalahan-kesalahan kecil itu diulang menjadi fatal. Dan kalau kita menyombongkan diri seperti itu, biasanya mohon maaf nih, jarang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Bapak-bapak masih kuat? Insya Allah. Saya boleh pantun dulu nggak? Coba. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Besoknya pergi ke Mekah. Cakep. Tonton terus acara ini. Cakep. Biar hidup bertambah berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya Ustadz ya, itu harapan kita. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan lagi Ibu. Ada yang ngantuk nggak? Ngantuk. Ini ibu-ibu luar biasa, sama bapaknya juga ada yang datang dari Ciamis, ada datang dari Bogor, ada dari Tangerang, ada dari Yogyakarta. Semuanya semangat di sini mencari ilmu, insya Allah ya. Bapak pemirsa di rumah, kalau ngantuk, ayo bangun dong ya. Kita bersama dan Ustadz Danu akan mencari ilmu, kembali ke fitrah manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Bapak pemirsa di rumah juga kalau mau menyampaikan pertanyaan boleh di @MNCTV. Official MNC TV, maksud saya itu Instagramnya, atau lewat telepon juga bisa di 021 5943 854 atau lewat WhatsApp juga bisa 0816 1745 3977. Untuk WhatsApp tersebut selain bertanya juga bisa mendaftarkan majelis taklimnya untuk bisa hadir di sini. Yang daftar, yang bertanya sudah banyak sekali Ustadz. Jadi ya mohon maaf kalau belum direspon karena kita inginnya semuanya mendapatkan fasilitas untuk dijawab juga. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak dijawab, walaupun tidak dibahas, ada kesamaan kasusnya dengan jamaah yang ada di sini. Diaminin saja ketika berdoa. Mudah-mudahan bisa ditangani juga ya. Amin, insyaallah. Insyaallah. Dan tema hari ini adalah rahasia istighfar. Bisa istighfar semuanya? Astagfirullahaladzim. Coba kalau ibu bapak sehari berapa kali istighfar? Banyak benar. Banyaknya berapa puluh? Berapa ratus? Berapa ribu? Nah, Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dipastikan oleh Allah akan masuk ke surga selalu beristighfar. Apalagi kita seharusnya. Yang dosanya mungkin lebih banyak daripada istighfarnya. Yang belum ada kepastian kita masuk ke surga ataupun neraka. Malu ya Ustadz ya kalau kita merasa menyombongkan diri. Merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih kadang-kadang menyombongkan kepada Allah. Oh saya bisa tanpa apapun saya bisa. Apa seperti itu Ustadz? Oh banyak. Banyak. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu kita dengan tulus ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu dianggap takwa oleh Allah. Itu jelas nomor satu. Ya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala ini menjadikan kejelasan bahwa kita makhluk Allah. Dan kita tahu Allah Khalik, yaitu menciptakan kita dan kita faham kesalahan kita di mana kayak Mas Irfan tadi cerita kita manusia banyak salah. Rasul yang dijamin masuk surga pun beliau beristighfar minimum 70 kali. Jadi apalagi kita. Nah, kalau orang-orang yang menyombongkan diri sangat-sangat banyak sekali. Di negeri ini hanya banyak sekali. Kamu lihat aja di acara TV. Banyak. Saya yang membangun gedung ini. Nah, itu menyombongkan diri bahwa kalau bilang saya berarti dia sudah menuhankan bahwa dia yang menciptakan gedung. Padahal itu hanya Allah aja mengizinkan ya itu terjadi aja. Kalau enggak hancur. Betul. Kalau enggak hancur. Itu
Saya yang membangun jalan tol, saya yang membangun rumah sakit, saya jadi direktur ini, saya menguasai, banyak sekali. Itu banyak sekali di acara TV, siapapun TV ini memang kita harus hati-hati. Itulah kalau kita sebagai seorang muslim harus belajar paham. Kesalahan-kesalahan kecil itu diulang menjadi fatal. Dan kalau kita menyombongkan diri seperti itu, biasanya mohon maaf nih, jarang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Anak saya ini pandai sejak kecil, sejak SD dia ranking terus, SMP ranking, SMA masuk, SMA yang apa namanya? Favorit. Kuliah di negeri yang favorit. Dia dari lulus kuliah langsung kerjanya di ini hebat. Dia pasti cerita kepada orang-orang. Siapa dulu bapaknya? Siapa dulu orang tuanya. Nah, Ya Allah. itulah yang namanya sombong. Ya. Itu sombong. Sombong itu selimutnya Allah. Kalau kita pakai berarti kita sama seperti Allah. Nah, itulah yang dinamakan syirik. Ya. Siapapun orangnya walaupun dia muslim itulah syirik yang tidak terlalu kelihatan. Makanya siapapun kita yang muslim, kita belajar dari pengajian-pengajian yang baik. Kita pelan-pelan atau cepat kita belajar bagaimana tauhid itu harus kita dirikan. Kalau kita merasa bahwa kita banggain sesuatu karena kita, itu berarti kita menuhankan diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Inilah sama seperti umpamanya acara ini nih, siraman kolbu ya. Kemudian alhamdulillah umpamanya syaratingnya bagus. Mohon maaf ya. Nah, pada waktu itu terus ada yang bangga, ada, mudah-mudahan tidak. Ya. Ini mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi ada yang bangga, oh ini dari tangan saya. Kalau nggak ada saya, ini sombong sudah. Walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, dia urusannya dia sama Allah. Kita tidak tahu. Ya. Nah, inilah sebenarnya bagaimana istilahnya itu beristighfar itu benar-benar ada hebatnya ceritanya. Istighfar itu takwa. Jadi kita harus paham bahwa banyak-banyaklah kita mohon ampun, kita sudah banyak menyombongkan diri. Tutuplah, belajar ditutup. Tuh. Kalaupun Allah itu memberikan kita itu bisa hafal Quran, runduklah. Iya kan? Disyukuri, runduk aja. Ya. Itu akan lebih bagus daripada yang tidak runduk. Betul. Karena setan itu bisa nyusup kemana-mana. Sekecil apapun celah. Sekecil, ya. Dimanfaatkan oleh setan. Jin aja bisa masuk, apalagi setan. Udah. Kalau gitu kita mulai pertanyaan saja? Boleh. Oke. Ya. Nih beberapa waktu yang lalu ketika ada ditangani salah satu jamaah yang ada di studio ini. Kemudian ada seorang bapak yang ikut bereaksi. Kemudian juga membanting-bantingkan badannya di belakang dan kita akan mendengarkan keluh kesahnya. Bapak, boleh maju ke depan? Permisi. Lewat mana ya Pak? Permisi, kasih jalan. Aduh, punten, mangga, lewat sini. Isi ya, Ustaz. Oh iya. Nih, silakan Bapak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Asep Ahmad dari Citayam, Kabupaten Bogor. Bogor. Mohon. Alhamdulillah, asli mah dari Bandung turunan saya. Saya tuh alhamdulillah saya tuh di badan saya secara medis saya gudang penyakit. Gudang penyakit. Karena memang saya kira-kiranya tuh kurang lebih ada 7 penyakit yang bersarang di saya tuh. Apa saja? Salah satunya saya tuh penyakit asma sudah 25 tahun. Asma. Terus mohon maaf Ustaz nih bukannya ini. Saya pakai ini sudah 20 tahun. Mohon maaf saya minum. Gak usah mohon maaf terus gak apa-apa. Saya minum ini. sopannya orang Sunda gitu. Punten nih Bang Ustaz, punten. Punten. Gitu. Punten Ustaz, ini apa? Minum. Sebentar. Pak Asep ini mirip siapa ya Ustaz ya? Oh, kayaknya omnya Kak Irfan deh. Siapa? Om Bolot. Oh, Kak Haji Bolot. Haji Bolot. Iya loh, Banyak yang ngomong gitu. Oke, jadi tadi kembali ke masalah lagi ya. Sumun. 25 tahun asma. Apalagi? 20, terus udah kurang lebih 10 tahun setiap hari saya minum obat sakit kepala. Kenapa? Setiap hari itu jangan sakitnya berapa pusing tahun? terus saya. Jadi pusing itu sama kadang-kadang sama mantu saya sama istri saya tuh saya sih
Pokoknya sampai ditarik-tarik kalau udah kumatnya keras di ikuman jangar gitu ditarik-tarik Ustadz itu. Tarik-tarik sampai kurang sampai istri saya udah enggak adanya. Botaknya sekarang.